Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya musibah itu dimaknai sebagai sebuah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada kalanya juga musibah itu dimaknai sebagai ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan di dalam Al-Qur'an bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum Samud. Jadi Samud itu terletak antara perbatasan Saudi Arabia dan Yordania. Ketika Allah menghancurkan mereka, itu menggunakan kalimat fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Ibnu Abbas mengatakan, tidak ada azab yang paling dahsyat di dunia ini kecuali kaum Samud. Karena Ibnu Abbas mengatakan dam-dam itu maknanya apa? Tidak ada penggunaan dam-dam untuk kaum yang lain kecuali kaum Samud. Kaum Ad tidak Allah gunakan kalimat dam-dam. Maka Ibnu Abbas mengatakan di dalam tafsir beliau, dam-dam itu azaballahu di'faini minal adab. Allah mengazab mereka itu double, 2 kali lipat dalam satu waktu. Kita waktu tsunami itu gempa dulu, baru tsunami. Mungkin menyotigo tsunami dengan gempa itu mungkin lebih dari 200.000 orang yang meninggal dunia. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Begitu juga kaum Ad. Kaum Ad dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu letaknya di mana? Di antara Yaman dan Oman. Kaum Ad ini lebih bahaya lagi, Pak. Di dalam tafsir Sawi, ketika Imam Sawi menafsirkan ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, mereka itu seperti pelepah korma yang lepas dari pohonnya. Apa kata Imam Sawi? Ini adalah sebuah tasbih tamsili, Pak. Sebuah perumpamaan. Kepala mereka itu dicopot oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Sawi mengatakan, fahamalat humur riyahu ilal bahri. Itu kepalanya, tubuhnya semua dihempaskan ke lautan, di laut Arabik Sea, sehingga Allah mengatakan fahal tara lahum min baqiyah. Coba cari sisanya, ada enggak? Enggak ada sisa. Sampai sekarang tempat yang ditinggali oleh kaum Ad itu sudah tertutup dengan padang pasir 200 meter ke bawah. Maka Allah mengatakan sampai sekarang tidak ada orang yang bisa menemukan kaum Ad itu. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Fir'aun. Di dalam tafsir Baydawi disebutkan Nabi Musa alaihissalam itu membawa suku Qibti dan Bani Israel, itu ada 600 orang. 600 orang. Jadi yang dibawa Bani Israel, ya. Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam 600 orang untuk menyeberangi Laut Merah. Di situ dikisahkan lagi Fir'aun membawa pasukan 1 juta orang, termasuk dari kaum suku Qibti dan Bani Israel, sehingga semua mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 juta orang hilang, ya, Pak. Di dalam Al-Quran juga digambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji, memberikan musibah dengan makna ujian kepada Rasulullah ketika kalah ketika perang Uhud.
Jadi waktu perang Uhud talu orang-orang beriman, Pak. Ketika waktu yang kedua, yang pertama sudah menang. Ketika yang kedua, mereka kalah. Kemudian di dalam surah Yasin juga, ketika Abu Jahal mendatangi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ditanya oleh Abu Jahal, "Anut'imu man law yasha'ullahu at'amah in antum illa fi dhalalim mubin." Wahai Abu Bakar, waktu itu Abu Bakar sedang memberikan makan kepada orang miskin. Apa kata Abu Jahal? "Anut'imu man law yasha'ullahu at'amah." Hai kepun dijuk makanan ke orang gafin. Apakah Tuhanmu enggak sanggup kasih makan mereka? Untuk apa mereka beribadah selama ini? Mungkin kita juga berpikiran seperti Abu Jahal, ya, Pak. Kepulauan temayang, kepulauan ibadah mentang gafin. Untuk apa saya salat tahajud, saya baca Quran, tapi kehidupan kok seperti ini selalu? Kita tidak tahu kalau kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berpikir seperti pikiran Abu Jahal, ya, Pak. Abu Jahal mengatakan, saya tidak salat, saya tidak beribadah, saya tidak patuh ke Muhammad, saya tidak patuh ke Quran, saya tidak patuh kepada Allah, tetapi saya makmur. Maka dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq, kami sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kami bersyukur? Asabarna am jazi'na? Apakah kami bersyukur atau kami goyang, ya, Pak? Setelah diuji oleh Allah, kami disuruh beribadah, kami disuruh baca Quran, kami disuruh untuk bayar zakat dan lain sebagainya, tetapi kami masih diuji juga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai musibah. Sekarang posisi kita di mana, Pak? Apakah kita pada posisi gambaran yang pertama tadi, seperti kaum Ad, kaum Samud, na'udzubillah min dzalik? Atau kita pada posisi yang kedua, di mana kita tempatkan diri kita? Pada posisi yang pertama, maka kita harus melihat musibah itu dari dua sisi yang berbeda. Jadi baik tak kala mentang umat kaijuk musibah ini, kaijuk dilaknat oleh Allah. Jangan seperti itu. Kita harus lihat dari dua sisi yang berbeda. Sisi yang pertama, apakah sebelum diturunkan azab, seorang itu jauh dari Allah atau tidak? Kalau seandainya sebelum diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah diturunkan oleh Allah, mereka jauh dari Allah, mereka berbuat maksiat, mereka berbuat zalim, maka musibah itu adalah laknat bagi mereka. Ini seperti yang tertera di dalam surah Al-Qasas. Allah tidak akan menurunkan laknat. Kita ngomong laknat sekarang, Pak. Kecuali dua hal. Hatta yab'atsa fi ummiha rasula. Yang pertama, kalau dalam satu kaum, satu kelompok saya kirim rasul. Rasul kirim. Umalun hanam temai kala Rasul Nabi Muhammad ka hanali. Quran na yang kemai le Rasulullah. Hadis na yang kejih le Rasulullah. Jino katanya jio dengan Quran ni, Pak. Kita jauh dari hadis Rasulullah SAW. Lalai kamu pakai tapi tak pegang dia kamu pakai satu sama lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala melihat dua indikasi ini, Pak. Ada enggak dua indikasi ini? Setelah dikirim rasul, wahana rasul kamu, dikirim Al-Qur'an. Maka Rasulullah sebelum wafat Rasulullah mengatakan, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lam tadillu abadan. Nyolo memang hanale kata Rasulullah. Cuma ada dua hal yang saya tinggalkan, Al-Qur'an dan sunnah. Maka menyota pejabut sesuai Al-Qur'an dan sunnah hana karule katanya, Pak. Masyarakat Aceh hana karule. Tidak menyalahkan orang lain, tipulan talah. Kalau semua itu mereka berpandu kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang masing-masing pengah talung betul, ya, Pak. Makanya Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau itu ada dua kitab Nawawi, Pak. Yang pertama hadis Arba'in Nawawiyah, yang kedua Asy-Syarhul Kabir, itu hampir 1000 halaman. Itu juga ada Imam Nawawi di situ dan ada 7 ulama besar di situ, Pak. Mereka mengatakan begini. Kenapa umat sekarang itu ribut satu sama lainnya? Liqillatil ilmi, karena sedikit ilmu. Menyono ilmu hanya mendawai, Pak. Bukan mendawai karena bacut ilmu, Pak. Yang dia tahu cuma sedikit. Coba dia tahu banyak, maka tidak akan ribut-ribut. Ya. Ini kalau pegah Imam Nawawi, Pak. Punya protes Imam Nawawi, Pak. Imam Nawawi mengatakan dalam syarahnya juga itu, liqillatil ilmi, karena sedikit ilmu. Rasulullah sallallahu Imam Syafi'i hantang karu ngemurid. Imam Syafi'i hantang karu ngure. Hantang karu ngure. Gure nak kunut, boleh nak kunut, ganya nak kunut, hana karu-karu, Pak. Hana karu-karu. Kenapa? Imam Syafi'i punya ilmu, Pak. Imam Maliki juga punya ilmu. Tidak mengatakan murid tidak tahu diri, ya. Sudah belajar sama saya tapi tidak tahu diri, tidak. Karena mereka punya ilmu maka tidak hanya mendawa satu sama lainnya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak menghancurkan satu kaum illa wa ahluha zalimun, kecuali mereka berbuat zalim. Dua syarat tadi, Pak. Yang pertama, mereka sudah tahu isi Al-Quran, tembahyang wajib tapi hanai tembahyang, dan dia berbuat zalim. Kalau musibah menimpa mereka,
berarti itu adalah laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika turun laknat itu, kalau masih hidup, alhamdulillah. Artinya Allah masih memberikan kesempatan kita untuk introspeksi diri. Maka kita lihat dulu apa salah kita, apa salah kita nyau. Beda kalian gara-gara ekoh bakai, apa kalian bakai lah, kalian raw lah. Kalau kita melihat pohon kayu, coba perhatikan nanti ketika Allah menghancurkan kaum Sabak. Saya buka di dalam tafsir itu, saya cari-cari kenapa Allah menghancurkan kaum Sabak. Apa gara-gara bakai? Gara-gara bakai. Kaum Sabak itu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala luar biasa, Pak. Sebelah kanan itu nikmat, sebelah kiri itu nikmat. Apapun yang ditanam semua subur, Pak. Tetapi apa salah mereka? Fakafarat bi an'umillah. Mereka kufur terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah lakukan? Fa arsalna alaihim sailal arim. Saya kirim kepada mereka air bah. Maka ada yang mengatakan itu tsunami pertama itu, Pak. Sailal arim itu adalah air yang mencongkel apa yang ada di situ, Pak. Icungket mendum, Pak. Long kalian di dalam tafsir. Apakah mungkin gara-gara pohon kayu lo mita, Pak? Hanam tu Pak. Enggak dapat. Lo mita tafsir Sa'di, tafsir Baydawi, tafsir Sya'rawi, tafsir Al-Qushairi, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, Mukhtasar Sahih Ibnu Katsir. Hanam tu Pak. Rupaji puput dapat salah pakai. Di Sabah itu enggak banyak pohon kayu, Pak. Tetapi kenapa mereka dihancurkan? Fakafarat bi an'umillah. Maka kita perlu introspeksi diri, Pak. Baik dapat salahnya, dapat salah aja, Pak. Jadi artinya kita tunjuk diri kita sendiri. Maksiat apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita lakukan? Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengirimkan musibah ini, Pak. Ya. Sudah, sekarang yang kedua, kita lihat dari sudut pandang yang kedua. Sebelum turunnya musibah, kita taat kepada Allah. Tanya kata semayang, Pak. Kita patuh kepada Allah, tapi kita takut. Kita bersedekah, kita berbuat kebaikan. Kalau pada posisi yang kedua, berarti kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang diuji oleh Allah, Pak. Jadi untuk apa diuji oleh Allah? Untuk mengetahui kualitas ibadah. Oh, kenapa diuji? Kita kan sudah salat, kita kan sudah puasa. Oh, tidak, Allah tidak begitu saja percaya kepada kitanya. Mana dalilnya? Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira kalau kita sudah ibadah, kita sudah hebat? Long kata tahajud ya Allah. Kau pun tahajud menata temucu atau gak mentang, Pak. Untuk apa kita tahajud? Untuk apa kita pergi umrah? Menyota temenak gak tapi-tapi, Pak. Kan enggak ada guna itu, Pak. Untuk apa itu? Ya. Jadi makanya diuji dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji oleh Allah sejauh mana nilai, Pak, nilai. Katanya tak perlu muh mentang, yang uji olehnya muh perkara ni, Pak. Ukurnya kadar muh jinipnya, nya, Pak. Uji oleh, Pak, dilihat dulu. Tidak langsung dibeli. Maka kita itu, kalau kita salat, kita beribadah, itu diuji dulu oleh Allah. Apakah benar ibadah kita atau tidak? Perhatikan di dalam Al-Quran ketika Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Itu standar ujian, Pak. Standar ujian. Itu ba di situ, kata kuncinya di ba di situ. Ba itu apa? Ibnu Abbas mengatakan, al-ba'u yadullu ala taqlili syai'. Itu ba itu menunjukkan kepada hal yang kecil sedikit ujian itu. Kita ketika diuji oleh Allah orang beriman, maka yang diuji orang beriman, orang kafir nak perlega ujiannya gelaknak nanti, Pak. Maka kalau ada orang main judi, Pak, orang main judi, orang minuman keras, ada tempat main judi je hancur, Pak. Email banjir. Tiba-tiba mereka mengatakan kita sedang diuji oleh Allah. Kan ujiannya gelaknak nanti, Pak. Kenapa? Dia berbuat maksiat. Jadi yang diuji itu orang beriman, orang temayang. Menyuruh hendak temayang, hendak uji oleh Allah. Gepancu oleh Allah Subhanahu wa taala, gelaknat oleh Allah. Alhamdulillah kalau dia masih hidup. Kalau dia meninggal dalam keadaan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diuji oleh Allah minal khaufi. Khaufi itu ketakutan. Kita takut uang sekolah anak besok dengan apa kita bayar. Kita takut makanan nanti siang kita mau makan apa, kan takut kita. Kita kan khawatir dan takut. Kita takut bagaimana cara bayar hutang, kita kan takut. Allah mengatakan itu kecil itu. Maka Ibnu Abbas mengatakan walanabluwannakum bisyai'in, itu ba itu yadullu ala taqlili syai'. Itu kecil itu. Kalau dibandingkan kalau kita nanti meninggal dunia, Pak. Kita takut di alam barzah. Yo katanya, Pak, nyoki banjaranyo, di padang mahsyar nyoki banjaranyo. Itu takut di dunia itu enggak ada apa-apanya kata Allah. Kita waktu diberikan musibah oleh Allah, kendaraan hilang, bisa kita beli lagi, Pak. Rumah kita hancur, ajukan permohonan. Nyo rumah lu hancur, nu bedah rumah bantuan tu, Pak. Ya, kagak bedah lam. Tapi kalau kita meninggal coba lihat. Semua hilang, Pak. Waktu meninggal kita nyo anu gak ada, inang gak ada, rumah gak ada, jabatan gak ada, lampu gak ada, mandum gak ada, Pak.
dan itu tidak kembali lagi. Ya, jadi makanya yang kita ketika kita ibadah gaujo oleh Allah itu alhamdulillah kangen ujolo ni Allah. Bahkan di dalam kitab A'malul Qulub yang dikarang oleh Dr. Yasir Burhami, di situ ada sebuah hadis, Pak. Jadi hadis diungkapkan begini. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah kalau mencintai seorang hamba, maka diuji hamba itu, diuji. Maknanya apa? Mafhum mukhalafahnya apa? Berarti kalau tidak diuji, hendak sayang Allah katanya, Pak. Maka jiwa tegojo oleh Allah. Yang benarlah mati katanya Allah mentang ke permenlu. Allah sayang ke lu. Menyo hantan gojo dalam bulunnya hantan gojo katanya, hantan tutah katanya, Pak. Berarti kita tanya pada diri kita, oh Allah mentang sayang ke lu sehingga lu hantan gojo oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar dari rumah saja sudah ada apa? Sudah ada yang menyakiti beliau, sudah ada yang ingin membunuh beliau. Itu kan banyak ujian-ujian. Apakah Allah benci ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sabda Rasulullah? Ajaban li amril mukmin. Sungguh luar biasa urusan orang mukmin. Dan ini tidak pernah kita ketemukan kecuali sama orang mukmin, kata Rasulullah. Apabila mereka ditimpa musibah, mereka itu akan menerimanya dan mereka dan bersabar, fasabara. Dan mereka akan mengatakan itu sudah hak kami untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan kami bersabar. Ketika mereka diberikan kelapangan oleh Allah, diberikan rezeki yang banyak oleh Allah, mereka bersyukur kepada Allah dan mereka mengatakan sudah berhak kami orang mukmin dapat itu. Maka dua-dua alhamdulillah, Pak. Gejuknya musibah alhamdulillah, alhamdulillah, mana alhamdulillah. Maka ketika diberikan musibah, kenapa alhamdulillah? Karena yang memberikan musibah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berkeyakinan betul, Pak. Kalau sedang diuji oleh Allah, itu bukti Allah cinta kepada dia. Berarti menyohana gojo, tatanya mbak terapa Allah nak sayang lagi lu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari dua tadi kita bisa membedakan mana azab dan mana azab dan laknat, mana ujian. Bisa saja dalam satu kampung itu sekali diazab oleh Allah. Di dalam kampung itu ada orang beriman, naurun semayang, naurun hena semayang. Berarti bagi orang yang semayang itu merupakan ujian bagi dia. Bagi orang yang hendak semayang dalam kampungnya, sama-sama kepancu oleh Allah. Ya. Itu merupakan laknat. Maka baik tanya ni kita dah fikir bina tu, mentengku kena hancur rumah. Pelang katanya, jangan begitu cara fikirnya. Mentengku kendaraan gadah, keluarga gadah, pelang katanya, Pak. Jadi kepikirkan tengku lagi Superman, Pak. Kepikir tengku lagi Spiderman, apa kena apa gede, Pak. Artinya kalau seandainya yang diuji itu adalah orang beriman, berarti itu ujian musibah itu. Kalau itu ditimpa orang-orang yang tidak salat, tidak puasa, tidak patuh kepada Allah, berarti itu laknat bagi mereka. Disinilah kita introspeksi diri, kita transformasi diri. Bagi orang yang berbuat maksiat, maka robahlah tabiat. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan azab kecuali dua hal tadi, Pak. Dia tahu itu hukumnya ini, dia tahu ini, Pak. Itu pun temucu hanjut, itu pun temenak agak hanjut, itu pun ribah agak hanjut, itu pun, Pak. Kemudian yang kedua, dia berbuat zalim lagi, Pak. Jadi sudah tahu dia berbuat zalim. Ini dua hal ini menjadi alasan Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan musibah ini. Kemudian yang kedua, bukti Allah cinta kepada kita. Gojo katanya, Pak, gojo ile ya, Pak. Menyohana gojo, kita tanya rumahnya pu ibadah lunnya. Pu bermasalah, Pak. Berarti kalau diuji, setiap hari diuji, berarti Allah sayang kepada kita. Itu kita harus berubah mindset kita, Pak. Jadi jangan ada dalam mindset ini rugo ulun semayang, rugo ulun puasa, hana kaya-kaya. Menyomuh kaya, baik semayang kaya haji. Menyomuh kaya, baik puasa. Menyomuh kaya, pegang maksiat kaya haji. Mana dalilnya? Dalam surah Al-Isra. Man kana yuridul ajilah. Siapa mau kaya, kata Allah. Siapa mau kaya? Siapa mau menguasai dunia ini, kata Allah. Buat maksiat terus, kata Allah. Ajalna lahu fiha ma nasya. Sebagian membaca man yasha. Ajalna lahu fiha ma yasha. Ada yang baca man nasya. Siapa yang mau saya berikan. Dia mau korupsi silakan saja, kata Allah. Tetapi ingat, thumma ja'alna lahu jahannam. Thumma itu dalam tafsir Ibnu Abbas, ya dulu ala taba'udil ahwal. Itu menunjukkan kepada masa yang lama sekali. Nikmati saja dunia ini, tapi ingat, kata Allah. Ya, Pak. Kalian menikmatinya cuma sebentar saja. Setelah itu mati, Pak. Mati. Setelah itu thumma ja'alna lahu jahannam. Tahapan-tahapan berikutnya yang akan kalian peroleh adalah bau-bau neraka, Pak. Di dalam alam barzah sudah bau neraka. Dibangkitkan pada mahsyar sudah bau neraka, apalagi nanti dimasukkan ke dalam neraka, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Jadi makanya kita itu harus tahu. Jadi artinya hidup ini bukan di dunia saja. Kita perlu introspeksi diri. Dan kita perlu gunakan mindset untuk berpikir, Pak. Makanya kalau di dalam kajian tasawuf, itu otak ini sebagai kata kunci, Pak. Sebagai kunci untuk masuk, Pak. Hati ini sebagai sarana untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakanlah otak dengan hati. Baik tak pakai otak mendeng, Pak. Orang kafir menggunakan otak bagaimana cara mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk bahagia. Itu pun kayaan bahagia itu cuma di dunia saja. Itu pun, Pak. Dan nikmat itu berbeda-beda. Nikmat kan berbeda-beda. Ketika seorang berada di alam roh, nikmatnya lain. Ketika berada di dalam kandungan, nikmatnya juga lain. Kalau nikmat, Pak. Maka orang berada dalam kandungan ketika nanti malaikat mengatakan, hai, don't take na tebit. Hai, lon tebit. Pekan cukup mengalamnya. Dalam kandungan cukup mengalah kandungan. Pekan mengat ada air ketuban sehingga kita tidak terbentur ke sana kemari. Pekan mengat cukup mengat karena ada tali plasenta, ya, Pak, tali pusat. Kita bisa makan sebanyak-banyaknya. Kan melalui bawah, Pak Jo, melalui pusat, Pak Jo, Pak, bayi itu, Pak. Dan dia tidak mau keluar. Dan dia bercita-cita, kalau seandainya tali pusat saya ada 3, ada 4, ada 5, bahagia hidup saya. Kalau air ketuban lebih besar, maka bahagia hidup saya. Waktu lahir ke dunia, i ketuban payah beh i ketuban, ya, Pak. Kemudian tali pusat payah beh. Dia sudah memasuki alam dunia dengan nikmat yang berbeda. Baru kalian Umar rupaji mengaci dunia. Nah fasilitasnya, nah rumah mewah, nah jabatan. Hai lelon tebi dari dunianya. Saya mau dunia ini. Alangkah bahagianya kalau saya punya rumah banyak sekali. Saya punya lampu luas sekali. Itu yang dicita-citakan, Pak. Tapi ketika dia meninggal dunia, semua dia tinggalkan. Dia menuju nikmat yang lain lagi, lebih dahsyat lagi nikmat itu. Nanti coba lihat di dalam kitab Al-Muwatta. Ketika doa malaikat untuk orang yang meninggal dunia tadi, yang dia taat dan patuh kepada Allah. Allahumma ja'al qabrahu sab'ina zira'an fi sab'ina zira'an. Itu doa malaikat, ya, Pak. Jadikanlah alam barzah dia, kubur dia itu 70 kali 70 zira'. Zira' yang dimaksud adalah zira' malaikat, kan zira' manusia. Kalau zira' manusia 70 kali 70 zira' kira-kira 35 kali 35 meter. Ya, Pak. Ini zira' malaikat. Malaikat itu sekali mengepakkan sayapnya memenuhi langit dan bumi. Maknanya kita akan menikmati nikmat yang lebih dahsyat lagi di alam barzah. Karena kita tidak tahu saja. Kalau ada orang tahu, kematian itu sebuah nikmat bagi dia. Bubagah mati lu, ya Allah, bumentemenya, ya Allah. Tapi orang yang tidak tahu hakikat mati, dia akan takut untuk mati. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, diberikan nikmat yang lain lagi oleh Allah, lebih dahsyat lagi. Ketika masuk ke dalam surga, lebih dahsyat lagi. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbil bashar. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan ada manfaat bagi khatib sendiri. Ini sebagai kita saling menasihati, Pak, untuk terus bermuhasabah. Jadi jangan melihat musibah itu dari satu segi saja. Lihatlah dari dua sudut yang berbeda. Dan jangan menyalahkan orang lain, tapi salahkan diri sendiri. Musibah maksiat apa yang sudah kita lakukan. Dan setelah itu kita introspeksi diri, Pak. Kita transformasi diri. Kita robah diri kita untuk yang lebih baik lagi. Dan kalaupun sudah lebih baik diberikan musibah, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.